Horas Noela. Horas Batavia. Gile. Senang bisa ketemu abang. Weh, apa kabar, Weh? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Sehat, bahagia, happy. Weh, Ya. cerita dong pertama kali Noe menginjakan kaki di Jakarta di ibu kota, terus sampai jadi seorang megastar seperti sekarang. Wah, amin. Itu awal-awalnya gimana sih, Weh? Kau, by the way, lu lahir di mana sih? Lahirnya di Papua. Oke. Lahirnya di Papua. Aku nggak nanya tahun ya. Biarkan mereka googling aja. Iya, biar di googling. Lahirnya di Papua, tapi lulus SMP aku udah keluar dari Papua, udah merantau. SMP? Lulus SMP. Wow. Jadi aku SMA dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Pusat untuk anak-anak Papua yang berprestasi, dikirimlah ke Pulau Jawa. Aku SMA di Sidoarjo 3 tahun. Sorry, kalau Noe sendiri berapa keluarga sih? Berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara, aku anak pertama. Oke. Yang nomor 2 sekarang di Papua tugas, dia adalah prajurit negara. Oke. Yang nomor 3, puji Tuhan dia kerja di Amerika, di Seattle. Yang nomor 4 sama aku sekarang, SMA kelas 3. Oke. Orang tua aku di Papua, papa mamaku tinggal di Papua, aku di sini tinggal. Masih lengkap? Komplit. Masih lengkap, puji Tuhan. Nyokap Boru Sinaga katanya? Mama Boru Sinaga. Jadi bokap Papua, mama Boru... Mama Sinaga. Kata orang waktu lagi kompetisi menang banyak. Suara Batak sama suara Papua. Wah. Menang banyak. Berarti bukan settingan ya, emang bener ya? Enggak, emang bener dong. Emang bener? Emang bener, Sinaga, emang ya? bener aslinya. Gimana rasanya itu bisa ada di dua culture yang menurutku sama-sama kuat culture-nya? Bener. Apa ya? Seru dan aku jadi kalau aku nyanyi kemana-mana aku selalu memperkenalkan diri tuh akulah orang Indonesia karena papaku dari timur Indonesia dan mamaku dari barat Indonesia. Wow, gitu. iya, Jadi iya. menggabungkan dua culture yang sangat kuat, sangat strong dan ya jadinya nih aku gitu. Orang kalau ngelihat mungkin lu tuh bisa kayak India, bisa kayak Latin, bisa kayak Ambon, bisa kayak apa. Padahal kalau aku bilang aslinya aku orang Batak, pasti orang pada kaget gitu kan. Nyokap Boru apa sih? Mama Boru Sinaga. Mama Boru Sinaga. Ya. Oke, berarti emang dekatnya sama keluarga Sinaga? Sebenarnya kalau dekatnya malah sama keluarga Simbolon. Karena Simbolon tuh opung baru aku. Nah dari opung baru aku, turun-temurunnya, opung baru aku anak pertama, dia 5 bersaudara. 4-nya tuh semua udah di Jakarta. Anak-anaknya lahir besar di Jakarta, sepupu aku lahir besar di Jakarta. Jadi dekatnya ke mereka, karena mungkin ya satu kota kan, jadi gampang kalau mau ketemuan dari kecil pun. Kalau kita lagi ada liburan ke Jakarta, pasti yang take care mereka gitu. Jadi kalau di keluarga Papua kan aku cuma sampai SMP nih. Ketika SMA ya aku lebih dekatnya ke keluarga mama sebenarnya. Wah, berarti kalau dilepas dari SMP udah banyak ngerasain culture Batak malah ya? Iya, iya. Oke. Nanti kita obrolin tuh tentang tentang kebatakan aku. Tentang kebatakan itu tuh agak-agak serem tuh ya. Tuh ketawanya udah Batak. Anyway. Nah, itu SMP udah hijrah. Betul. Ke apa? Ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo. Emang di Papua nggak ada SMA yang bagus apa? Pada tahun segitu ya, aku tuh lulus SMP itu sekitar 2002. Itu berarti udah hampir 18 tahun yang lalu. Tahun segitu, kalau kita mau dapat pendidikan yang bagus, kita harus keluar dari Papua, Bang. Oh gitu. Di tahun segitu di Papua, SMA aja, ya kayak gitulah Bang kondisinya ya. Gede banget sekolahnya, tapi gurunya sangat kurang. Kemudian, karena gini, aku ngerasain SMA di Jawa ya. SMP di Papua. Ketika aku SMA di Jawa, aku ngerasa gila ya. Lab tuh lengkap, lab kimia, fisika apa semua lengkap. Dulu kita yang namanya lab ya udah satu-satunya aja gitu di sekolah gitu kan. Guru itu lengkap, ganti-ganti, setiap mata pelajaran ganti. Kadang kami di Papua guru harus merangkap beberapa mata pelajaran karena kekurangan gitu. Jadi bahkan merangkap kepala desa jangan-jangan. Jadi kalau kita mau dapat pendidikan bagus ya kita harus keluar dari Papua. Di 18 tahun yang lalu ya. Aku dan adik-adikku, kami 4 bersaudara, kami lulus SMP udah keluar dari Papua. Gitu. Ya dan lu keluar dari Papua pilihannya cuma 2. Kalau nggak lu orang kaya, ya lu dapat beasiswa. Karena lu pintar. Nah puji Tuhannya kami dapat beasiswa semuanya. Iya kebetulan Noe. Karena papa saya cuma pendeta Bang. Oh, gitu. Nggak mungkin lah bisa. Gue baru mau bilang kebetulan Noe kaya dan pintar.
Agak serakah ya? Agak serakah. Oke, dapat beasiswa. Ya. Beasiswa langsung move ke Sidoarjo. Why Jawa Sidoarjo? Timur. Jadi waktu itu ada program dari pemerintah pusat, pendidikan pusat untuk anak-anak Papua yang berprestasi. Jadi dari satu pulau Papua, 14 kota dikumpulin. Aku ingat kami 72 orang, kita dikirim ke Jakarta, kita dites. Habis itu hasilnya menentukan lu akan masuk di sekolah mana. Karena Departemen Pusat kerjasama dengan hampir belasan sekolah di Pulau Jawa. Nah, waktu itu aku dapatlah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Oke. Kami dititipin sama kepala sekolahnya gitu. Oke, berarti datang ke Sidoarjo benar-benar nggak ada saudara, nggak ada apa-apa. Wow. Benar-benar sendiri, sama, jadi satu sekolah akan dapat 5 orang Papua, 5 anak Papua. Jadi aku sama 4 temanku yang lainnya orang Papua, terus kita ngekos di rumah guru kita. Oh. Terus apa yang dirasain tiba-tiba ngerasain vibe-nya Jawa gitu loh? Sebenarnya bukan hal yang baru karena waktu aku SD kelas 4, papaku disekolahkan di UKSW Salatiga. Oh, di UKSW Satya Wacana. Satya Wacana. Oh, oke. Jadi iya Satya Wacana tuh timur banget. Ya, itu udah kayak 50% pasti orang Papua deh. Itu ada patungnya juga. Patung. Welcome gitu. Jadi maksudnya itu bukan hal yang baru buat aku. Papaku itu kan pendeta, Bang. Pendeta di GKI di Papua. GKI itu Gereja Kristen Injili. Jadi setiap 5 tahun akan rolling. Jadi sebenarnya aku dari kecil sudah terbiasa pindah-pindah. Setiap 5 tahun kita akan pindah kota. Jadi aku bersyukur itu mungkin jadi bentuk aku karakter yang mungkin mudah bergaul, mudah masuk ke culture juga. Karena, jadi adaptif ya? Iya, karena memang dari kecil udah terbiasa pindah-pindah. Nah, yang paling berat aku rasakan waktu kelas 4 SD itu. Dari Papua pindah ke Jawa. Wah, itu benar-benar berat banget. Karena di Papua aku ranking 1, di Jawa aku ranking 23 atau 25. Iya, jadi aku tuh ngerasa sangat down karena di Papua mungkin aku bisa pintar. Ternyata di Jawa saingannya sangat berat. Gitu. Itu aku hampir setiap hari nangis. Aku minta pulang, aku nggak mau di sini. Karena di sini aku nggak bisa. Aku bilang gitu. Ada pelajaran bahasa Jawa. Udah gitu, aku dulu di sekolah yang itu adalah sekolah yang terbaik di Salatiga, yang mayoritas anak-anaknya maksudnya Chinese dan anak-anak pintar, dan aku ini anak Papua, kulit hitam sendiri, keriting, di antara sedemikian banyak anak, belum dibulinya, belum nggak bisa ngikutin pelajaran. Sempat dibully? Iya, karena kan beda warna kulit. Oh iya? Waktu kecil aku keriting dan hitam. Terus yang ngebully? Ya teman-teman yang lain. Yang minority juga sebenarnya? Enggak? Iya juga sih. Iya kan lucu juga sih sebenarnya. Ya pokoknya warna kulitnya beda lah sama saya yang ngebully. Yang rambutnya lurus dan mungkin mereka putih gitu. Iya. Jadi sebenarnya hal terberatnya waktu itu. Nah, kelas 4 SD udah harus deal sama keadaan yang seperti itu. Jadi terpaksa udah kulit dewasa. hitam, emaknya Batak, ya mau jadi apa? Kalau ke jalan sama mama, orang nggak percaya aku anak mama. Oh gitu. Mama putih dan lurus, aku hitam dan keriting gitu. Oke. Gitu, jadi kayak itu hal yang berat waktu aku masih kelas 4 SD. Nah, ketika udah bisa lalu itu sampai SMP, aku balik lagi ke Papua, kemudian SMA balik lagi untuk dapat beasiswa di Sidoarjo. Itu udah lebih mudah. SMA 1 Sidoarjo. SMA Negeri 1 Sidoarjo. Itu apa yang terjadi tuh dengan Noela selain sekolah? Nah, itu awal mulanya. Jadi nggak juga awal mula. Kalau aku nyanyi sebenarnya dari kecil, Bang. Aku itu sangat, kalau mama bilang sangat banci tampil, ya. Jadi kalau mama pernah cerita, waktu itu ada paduan suara anak-anak, aku masih umur 3 tahun, belum bisa nyanyi gitu. Tapi mereka maju ke depan, aku ikutan jalan. Di barisannya anak sekolah minggu itu, kan jalan set, ada depan nih, ada ke jemaat, nyanyi kan mereka, aku diem, tapi aku senyum. Habis mereka selesai nyanyi keluar, aku ikut keluar. Saya pengen tampil dari kecil. Emang udah on the stage ya dari kecil tuh udah. Iya. Padahal itu kan satu hal yang paling sulit tuh ya. Iya, dan aku pede banget. Aku dari kecil, aku TK, aku jadi penyiar cilik di kabupaten tempat aku kecil di Wamena. Aku wawancarai bupati, Bang. Aku wawancarai dandim. Aku masih TK gitu. Jadi penyiar cilik. Jadi wah gila banget sih aku kalau mikir-mikir. Nah, dulu udah nyanyi di gereja, mungkin dari situ nggak takut gitu di depan umum, udah nggak takut. SMP udah mulai ngeband. Aku SD dilesin keyboard.
Oke, SMP udah ngeband ya? SMP udah ngeband. SD kelas 6 sampai SMP kelas 2 aku les keyboard. SMP kelas 1. Jadi aku punya basic music di situ. Nah, pada saat Noella ngeband tuh bawain lagu apa ya? Kan Noella sangat solois sekali itunya kan? Aku SMP ngeband itu bukan jadi penyanyi Bang, aku jadi keyboardis. Oh. Dan kalau anak-anak SMP pada umumnya dengar Westlife, aku dengarnya Jamrut Bang. Oh, Jamrut ada keyboard deh? Ada Bang. Ada ya? Aku ingat banget dulu aku bagian teng 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 Pak Bu na 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 na. Siap seru. Jadi aku main keyboard SMP. SMA kelas 1 masih main keyboard. SMA kelas 2 teman-teman mulai tahu aku bisa nyanyi. Baru aku mulai nyanyi di SMA kelas 2. SMA kelas 3 nyanyi band-band indie. Oh sempat. Berarti udah sempat bawain lagu original sendiri. Ya, sempat bawa lagu original sendiri SMA. Kemudian kuliah, baru aku mulai coba band cafe. Nah itulah awalnya. Oh jadi mulai main reguleran malah di kuliah. Aku kuliah di Surabaya, di Erlangga. Oh negeri juga ya? Ya. Puji Tuhan Bang, otaknya lumayan lah Bang. Nggak, di Unair ambil jurusan apa? Aku ambil FISIP Hubungan Internasional. Oh. Yang hari pertama masuk kelas, aku langsung menyesal Bang. Kenapa? Karena itu adalah jurusan yang diminta sama orang tuaku. Aku iya aja. Yang penting aku kuliah di Surabaya. Karena di Surabaya banyak teman band aku. Aku nggak mau dikuliahin di Jakarta. Karena aku nggak kenal siapa-siapa. Atas dasar demi kuliah di Surabaya dan ketemu anak-anak band dan bisa ngeband lagi, aku okein apa aja yang mama papa minta. Hari pertama masuk kuliah, aku baru tahu Bang. Kenapa? Kalau hubungan internasional itu ilmu politik Bang. Iya. Aku mau mati Bang. Ini politik banget. Tentang kebijakan luar negeri, tentang apa? Bahasa pengantar kita, bahasa Inggris, dan kita akan mempelajari tentang ini dulu, Bang. Disitulah Bang, awal mula aku nggak pernah kuliah, Bang. Nah, sebenarnya kan pada saat Noe kuliah SMA, itu kan udah kebayang kan ya, maksudnya ada semacam cita-cita dong. Sebenarnya Noe pada saat itu kepikiran mau jadi apa sih? Kan nggak mau apa udah oke, gue akan jadi professional singer. Itu enggak dong? Enggak. Aku SMA itu... What's your dream waktu SMA? Aku tuh nggak punya mimpi yang pasti gitu. Aku tapi lucu banget ya. Aku pernah di-tag di Instagram sama teman aku. Ternyata, waktu SMP kan kita punya buku SMP kan Bang? SMA punya buku tahunan. Terus cita-cita lu apa. Aku lucu banget. Aku ingat waktu itu aku nulisnya gini. Music is my life. Pokoknya gue akan bermusik selamanya. Dan aku akan jadi seseorang yang membangun Papua, membanggakan Papua. Wow. Aku SMA aku nulis itu. Aku pun nggak ngerti kenapa aku bisa nulis itu. Pas aku di tag pun aku baru sadar, serius aku dulu pernah nulis kayak gini. Jadi aku sebenarnya nggak pernah mimpi akan jadi penyanyi. Nggak, tadi apa tagnya apa? Pertama apa? Music is my life. Duh, gue pengen banget cari, ntar aku kasih tahu abang ya. Terus. Jadi music is my life. Dan aku akan pulang untuk membangun Papua. Habis ini pilih nomor 12. Berarti itu cita-citanya, Pet. Ya kan? Bernyanyi sambil rapat untuk rakyat. Tapi setelah aku sadari sekarang, mungkin aku bukan ke politiknya, Bang. Mungkin aku mau bangun Papua dari sisi yang lain, gitu. Karena. Tapi kalau emang harus lewat politik, why not? Aku nggak tahu ya, Bang. Aku tidak mempunyai passion sama sekali di bidang politik. Semua politikus yang kita wawancara awalnya nggak punya passion kok. Serius, Bang. Serius. Tapi aku sudah menolak banyak sekali tawaran untuk menjadi wakil daerah dan sejak tahun 2015. Banyak tawaran, banyak yang datang minta ayo jadi wakil ini. Di Papua? Di Papua, bahkan di pusat. Wow. Tapi aku menolaknya karena aku rasa mungkin aku bisa bangun Papua tapi nggak lewat jalur politik. Nanti kita lihat ya. Kalau memang harus ya. Jangan gitulah Bang. Karena ujung-ujungnya politik itu emang nyeretnya pelan-pelan kok. Udah Bang. Kita bahas yang ilmu lain aja Bang, jangan ilmu politik. Di situ kuliah udah mulai apa nih dorongan apa sehingga Noe memutuskan untuk gue reguleran deh ngafe. Dorongannya adalah DO Bang. Aku semester 3 apa semester 4 aku di DO.
Oke. Karena aku tidak pernah kuliah. Setiap malam aku nyanyi, aku masuk cuma pas ujian doang. Terus mau ujian mau siapa orang nggak pernah kuliah. Jadi aku semester 3 aku DO. Ya itu yang buat aku bisa mungkin jadi profesional singer, karena mau tidak mau setelah aku di DO dan aku dikecam sama orang tua aku kalau aku bukan anaknya lagi karena aku sudah sangat mengecewakan mereka. Sempat ada. Oh, aku sempat 2 tahun nggak ngomong sama mama papa. Jadi waktu itu bodohnya adalah surat pemberhentian aku dari kuliah dikirim ke Papua. Jadi papa mama yang terima, mereka telepon, kita dapat surat dari kampusmu, apa ya ini? Terus aku nangis, ya maaf ya aku. Udah, kamu bukan anak kami lagi, jangan pernah hubungi kami. Jadi itu mama atau papa? Papa. Jadi di umur 19 tahun aku sudah menghidupi diriku sendiri karena mereka sudah stop semua uang bulanan aku. Ya aku menghidupi diriku dari nyanyi. Itulah pertama kali aku benar-benar hidup dari nyanyi. Umur 19 tahun. Di Surabaya? Surabaya. Reguleran di mana? Banyakan di Colors Pak, Colors. Ya, wah Colors mah kafe bagus banget, Bang. Sebutkan kafe-kafe Nista di Surabaya, semuanya aku udah nyanyi, Bang. Maksudnya kafe yang isinya cuma 50 orang, kecil gitu loh, Bang. Wow. Dari kafe dangdut apa semuanya aku udah nyanyi. Wow. Dari nyanyi 3 jam dibayar 35.000. Sampai ya puji Tuhan bisa sekarang. Oke. So, turning point menuju yang sekarang nih, kita bicara idol nih, dari mana nih asal Jadi muasal? aku start nyanyi kafe itu sekitar 2007. Nah, karena kan aku juga seorang penonton idol waktu zamannya Noe juga gitu. Ini aku udah lihat nih orang udah matang banget ya gitu loh. Nah, itu udah kebayang tuh. Nah, itu orang baru ngeh. Itu kayak gimana sih? Ada yang bikin Noe ngeh atau gimana? Iya, jadi dulu aku 2007 start nyanyi kafe. 2013 aku tuh udah mulai capek dengan lifestyle-nya. Jadi waktu nyanyi kafe itu kan nyanyi jam 10, selesai jam 2. Nanti aku jam-jam 4, jam 5 baru aku bisa tidur jam 5 pagi. Atau kadang bisa sampai jam 1 siang baru aku bisa tidur. Jadi dunia aku udah kebalik sama bertahun-tahun. Jadi aku udah capek banget sama lifestyle. Emang dulu jarang weddingan jarang? Enggak, karena aku dulu nyanyinya band long trip, Bang. Oh. Jadi aku 2 bulan di Medan, 2 bulan di Batam, 2 bulan di Bali, 2 bulan di Manado, 2 bulan di Balikpapan. Oh, jadi jarang ya ngambil weddingan. Ya, jadi emang dikontrak sama eksklusif sama kafe tersebut gitu. Aku long trip hampir 5 tahun gitu. Nah, aku udah capek sama lifestyle-nya ini. Iyalah. Dan mama juga telepon mulu. Maksudnya apalah yang bisa diharapkan dari penyanyi kafe gitu. Udah gitu dulu kan masih negatif banget sudut pandang orang terhadap penyanyi kafe gitu. Jadi mama bilang pulanglah kau ke Papua. Cobalah tes jadi pegawai bank, karena di Papua pegawai bank putra daerah diprioritaskan. Iya oke Ma, aku pikirin dulu ya. Aku tutup telepon, aku nggak kabarin setahun supaya nggak disuruh pulang. Telepon lagi Mama, pulanglah ke Papua. Udah kau sekolah pendeta aja lah biar apa. Iya aku pikirin dulu ya Ma. Aku nggak hubungin lagi setahun. Begitu terus sampai 4 tahun. Terus aku pikir, ya kalau aku mau jadi penyanyi, ya I have to do something gitu. Kalau gue begini-begini terus, ya gue nggak punya masa depan. Aku 2013, aku pray dan aku bilang, Tuhan, aku pengen ikut idol deh. Karena waktu itu gambling banget. Itu adalah usia terakhir aku bisa ikut idol. Usia maksimal 26 tahun. Nah itu samberannya dari mana kok tiba-tiba idol gitu loh? Karena aku pikir, tahu nggak Bang, dulu cita-citaku tuh apa? Dulu cita-citaku itu adalah jadi backing vokal artis. Karena backing vokal itu seenggaknya penghasilannya udah oke. Dulu segitu aja. Nah terus aku pikir dari idol ini mungkin aku bisa punya peluang lah ke situ. Jadi aku nggak pernah mimpi mau jadi artis Bang. Itu bora-bora deh untuk pikir jadi menang idol tuh nggak pernah. Aku hanya memikirkan kalau aku ikut idol aku punya batu loncatan ke next stage lah. Oke, so what you do then waktu gue ikut idol pertama kali yang Noel lakukan apa? Aku waktu itu aku nyanyi. Setelah berdoa ya? Ya, waktu itu aku nyanyi di Purwokerto. Nah, aku udah niat nih, aku mau cari audisi idol. Oh, paling dekat dari Purwokerto Jogja. Oke, aku mau ke Jogja gitu, udah niat.
Ternyata ada bus audition di Purwokerto. Oke. Jadi, oh ya udah, aku kesini aja ikut bus audition. Di Purwokerto? Purwokerto. Yang sempat diketawain sama beberapa orang lah, ngapain lah lu ikut kayak begitu, gini. Tapi ya, I have faith. Kenapa dulu diketawain? Ya karena mungkin gini, aku udah cukup lama di nyanyi kafe. Mungkin aku hitungannya udah cukup senior lah, Bang. Dengan penghasilan yang udah cukup lumayan gitu. Terus kenapa gue mau melepas itu dengan memulai dari nol gitu, dari antri, ikut audisi, belum tentu juga lu bakal jadi gitu. Karena aku ikut audisi ketiga ini. Aku udah ikut audisi 2005, 2008, dan aku ikut lagi 2013 kemarin itu. Hah? 2014. Dari 2005 udah ikutan? Iya, SMA kelas 1. Pertama kali Idol, Kak Joy. Oke, berarti fail di situ. Ya. Oh, jadi sebenarnya Noe udah nyoba itu udah 3 kali audisi. Udah 3 kali. 2008 juga. Itu aku coba lagi. Terus terakhir ya 2013 ini. Wow. Aku bilang, aku coba deh 2013 ini. Dengan maksudnya usia terakhir 26 tahun, ya aku gambling yang penting. Ya aku benar-benar bilang sama Tuhan, aku bertaruh banget loh. Kalau misalnya ini nggak terjadi, ya udahlah. Mungkin emang aku pulang ke Papua aja, nikah sama orang sana, jadi ibu rumah tangga dan melupakan mimpiku jadi penyanyi. Terus Tuhan bilang kan ada The Voice. Iya benar. Yang ada usia. Belum ada Bang. Belum di tahun 2013. The Voice baru ada 2015 apa ya? Iya. Oke, terus? Udah, jadi aku masuklah Idol. Jadi aku ikut bus audition di Purwokerto. Terus lolos. Ingat banget yang audisi Mbak Tantri. Oh, di bus audition Tantri Kotak? Ya, Mbak Tantri yang audisi. Aku nyanyi Give Me One Reason to Stay Here. Oke. Dan langsung dikasih silver ticket, masuk babak selanjutnya, golden ticket, dan itu kayak Tuhan buka jalan kayak, kayak jalan tol, mulus. Aku nggak pernah ada di bottom three, selalu ada di kursi aman sampai aku menang. Iya, karena kan Noe di situ stand out banget ya menurutku gitu loh. Iya, karena nih ya dulu kan R&B juga lagi, apalagi pada saat Noe kalau nggak salah sempat bawain lagu yang lagi happening banget, lagunya Frozen nih. Iya. Itu sih menurut gue cerdas banget sih. Iya, let's go. itu cerdas banget. Wah gila nih orang bawain. Karena gue pas ngikutin yang itu tuh. Karena kalau nggak salah saingannya Hussein ya. Betul. Iya. Jadi kan udah mulai ikut Idol nih. Dan lolos, pertama-tama lolos tuh bokap nyokap apa tuh? Aku nggak kasih tahu mereka, Bang. Jadi aku itu kasih tahu mereka, kan audisi pertama tuh yang jutaan orang, nanti habis itu 100 besar, enggak 100 besar, lebih dari 100 besar untuk golden ticket. Habis itu baru masuk ke 100 besar, baru masuk ke 47 besar, baru masuk ke 24 besar, baru masuk ke 15 besar, itu live show-nya. Jadi tahapannya panjang banget. Aku kasih tahu mereka ketika aku udah masuk 15 besar. Karena aku membutuhkan kartu keluarga dan aku membutuhkan akta kelahiran. Karena Idol itu harus orang WNI yang ikut Idol, Indonesian Idol. Jadi aku membutuhkan itu. Nah, kenapa aku nggak kasih tahu? Karena jauh sebelumnya aku pernah kecewain mereka nggak selesaiin kuliah kan. Aku takut lah ngasih harapan sama mereka nih, gue ikut Idol, bla bla bla, mereka udah heboh apa-apa, ternyata nggak lolos. Jadi aku lolos tahap dari Purwokerto, aku diem aja. Aku ke Jakarta, tes lagi, lolos golden ticket, aku diem. Lolos lagi 50 besar, aku diem. Akhirnya mereka bilang, kamu harus kasih kartu keluarga karena kamu udah semakin ini. Akhirnya buat aku telepon, aku mau minta kartu keluarga. Buat apa? Tadinya aku masih bohong. Aku mau nyanyi di luar negeri, jadi aku mau ngurus paspor dulu lah. Terus mamaku gini, buat apa? Ya Ma, aku lolos Indonesian Idol. Oh ya, terus dia udah heboh bilang, Mama tapi jangan bilang siapa-siapa dulu ya Ma, kan masih ini audisi apa-apa. Oh iya, oke. Kirim. Ternyata semua heboh, nggak cuma Papua tapi Batak juga karena pertama kali audisi aku masuk TV, aku ingat banget itu sekitar tanggal 27 Desember 2013. Mbak Titi nanya, oh kamu orang Batak? Iya. Marga apa? Sinaga. Mama Sinaga. Aku bilang gitu. Heboh lah langsung dunia persilatan. Oh ini orang Papua dan Batak. Oke. Nah itu yang mau aku tanyain sebenarnya kan pada saat Noe udah menjejakkan kaki di Jakarta, itu kan keluarga dari nyokap udah banyak kan? Iya. Nah itu mereka gimana tuh? Jadi karena aku masih
waktu itu kan belum karantina Bang, masih audisi. Jadi aku dari kota tempat aku tinggal waktu itu, baru aku terbang ke Jakarta audisi, balik lagi. Nah, kalau udah masuk 15 besar, baru di karantina. Itu di bulan Februari 2014. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Semua keluarga yang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aku masuk di TV, barulah heboh semuanya. Gitu. Awal mulanya. Nah itu masuk Idol, terus tiba-tiba jadi The Real Indonesian Idol, ya kan? So, apa yang terjadi dengan Noella abis itu? Wah, itu a huge life changing. Oke. Dunia, hidup saya berubah 180 derajat lah Bang. Maksudnya dari penyanyi kafe yang nggak pernah dilirik sama orang, mungkin suaraku bagus, orang tahu dari zaman kafe karena banyak sekali yang bilang, ayo lalu ikut Idol, lu ini. Itu banyak banget, teman-teman sepupu itu banyak banget. Tapi dulu aku nggak pernah menyangka kalau ya aku punya talent sebesar itu. Sampai aku masuk Idol dan akhirnya, oh ternyata aku bisa bersaing 12 besar, 10 besar, 5 besar, bahkan sampai grand final itu aku nggak nyangka gitu. Gue bisa sampai di sini gitu. Oh berarti aku punya talenta itu. Dari dulu memang orang menyadari itu, tapi kalau di kafe siapa sih yang mau notice, mau suara lu sebagus apa juga orang enjoy sendiri gitu. Apalagi yang udah setengah mabok. Betul sekali. Itu salah satu alasan aku meninggalkan dunia perkafean. Mau nyanyi suara bagus gimana yang nonton orang setengah mabok ya kan. Jadi keluar Idol kemana-mana orang kenal, kemana-mana orang minta foto, kemana dunia berubah banget. Dari nyanyi yang 3 jam 35.000 beratus-ratus kali lipat penghasilannya kemudian gitu. Oh iya, Noella langsung diambil sama manajemennya MNC betul, gitu ya? Betul, langsung diambil sama MNC Group. Jadi aku under MNC Group. Terus ya tiba-tiba gitu, tiba-tiba penghasilan berubah banget. Dulu nyanyi 1 malam 3 jam, sekarang cuma 45 menit dapatnya beratus-ratus kali lipat gitu kan. Banyak hal perubahan terjadi gitu dan satu hal yang paling aku syukuri adalah ya aku bisa membuat orang tuaku melihat kalau hal yang aku yakini dari dulu itu bisa bawa aku sejauh ini. Orang Papua, aku rasa bukan cuma orang Papua. Orang tua pada umumnya dulu pasti nggak pernah menganggap penyanyi itu bagian dari pekerjaan. Pekerjaan itu ya dokter, ya pengacara, ya itu pekerjaan, pegawai negeri itu pekerjaan. Nyanyi itu bukan pekerjaan gitu. Nah, aku bisa buktiin sama mereka kalau aku bisa hidup dari aku bernyanyi. Dan aku bahkan bisa jadi seseorang yang membanggakan mereka gitu. Itu perubahan yang paling sangat aku syukuri sih Bang. Dan sejauh mana nih peran keluarga setelah Noe jadi idol? Oh, mereka very supportive. Mereka sangat-sangat support aku dan apa ya? Mereka support dan protect at the same time gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sesuatu yang kayak gimana, mereka sangat protect aku dan mereka sangat support keputusan aku udah mulai bisa diskusi sama mereka. Kalau aku gini gimana. Nah, mereka 100% mereka sangat support atas apa yang Idol sendiri, Noe, itu kan sebenarnya pada saat kalau udah mulai polling-pollingan tuh udah berapa besar? 15 besar kan. Itu kan udah maksudnya skill dan lain-lain tuh udah lewat lah ya. Ini 15 ke sana ini udah polling yang jadi penentu gitu loh. Menurut Noe, kenapa waktu itu tuh Noe bisa dapat polling gede terus, ini terus? Apakah ada strategi-strategi yang... Nggak ada Bang, strateginya doa doang. Nggak ada dukungan dari gubernur? Oh iya dong, kalau itu iya. Nah jadi inilah Bang yang buat aku tuh sangat bersyukur. Aku punya 2 darah yang kuat dan kental gitu dari Papua dan Batak. Ini dua-duanya dukungannya gila-gilaan. Serius? Wah serius. Kalau Papua memang karena aku lahir di Papua gitu kan, jadi dan di Idol pun banyak sekali diekspos tentang aku dan Papua gitu. Jadi orang Papua itu bangganya gila-gilaan banget karena aku adalah penyanyi Papua pertama yang sampai ke grand final bahkan sampai menang Indonesian Idol.
perempuan. Gitu. Dulu kita kalau cowok kita pernah punya kakak Michael ya, 5 besar, kakak Nobo gitu ya. Nobo ya. Nah, akulah yang pertama sampai bisa menang Indonesian Idol. Jadi waktu aku menang Idol itu Bang di Papua, mereka itu pawai keliling kota sampai jam 6 pagi. Udah kayak Persipura lagi menang tadi. Benar, mereka bilang sendiri. Bahkan Persipura menang pun nggak gitu-gitu amat. Nggak gitu-gitu amat. Jadi kayak tahun baru, kayak apa. Mereka benar-benar pawai dan keliling kota. Mungkin ada ribuan motor untuk merayakan kemenangan aku. Gubernur kasih voucher ke masyarakat gratis untuk SMS aku. Semua bupati kasih voucher, kasih dukungan. Nah, itu kan sangat obvious lah ya, maksudnya Papua mendukung. Tapi tadi Noe bilang Batak juga sangat mendukung Noe, itu how come? Iya dong, iya karena tentu saja keluarga Mama juga bergerak semua gitu. Dan mereka selalu bilang Noela tuh baru Batak gitu. Jadi sampai sekarang pun orang tuh tahu kalau aku tuh orang penyanyi Papua. Batak tuh tahu jelas gitu karena dari Papua, dari aku diajar pun udah kayak expose gitu. Kalau mamaku orang Batak, papaku orang Papua. Kenapa sih Noe bisa aku yakin lah Noe tidak sekonyong-konyong ngomong, oh gue tuh nyokap gue Batak, gue baru Batak itu pasti bukan for the sake of polling pasti kan. Iya, But you are very proud of being a daughter of cewek Batak gitu kan. Itu boleh tahu nggak kenapa? Kalau segitunya sih jadi. Aku tuh selalu dari kecil ya Bang. Orang kalau tanya, aku ingat waktu kecil kita ada pawai. Setiap 17 Agustus ada pawai ya. Aku masih SD kelas 1 apa kelas 2. Terus aku bilang sama Mama, aku mau pakai adat Batak. Aku bilang gitu. Jadi aku pakailah ulos pawainya. Padahal muka aku Papua banget. Keluarga Papa gini. Kok orang Papua pakai baju Batak? Terus, aku orang Batak, kok mamaku Batak. Dari kecil aku udah bangga jadi orang Batak. Karena dari kecil, walaupun memang kami lahir di Papua, saya dan adik-adik saya kita lahir di Papua. Tapi Mama selalu ngasih tahu, ini opung, ini opung baru, ini opung doli, ini tulangmu, ini non tulangmu. Ngerti dong ya? Ngerti. Wow. Ngerti dari walaupun mungkin aku nggak tahu silsilah ya Bang, mungkin kayak aku nisin agak keberapa atau apa. Tapi aku tahu dari kecil ini. Oh berarti kalau saudara laki-laki dari nyokap tuh tulang. Ya. Itu tahu ya? Tahu dari kecil emang udah diajarin. Dan apa yang membuat Noe segitu proudnya jadi part of Batak gitu waktu itu? Jadi keluarga Mama ini keluarga yang sangat sangat sayang satu sama lain gitu. Nah itu buat mungkin aku dari kecil tuh kayak dari kecil waktu kita di Salatiga, opung dari kampung datanglah visit kita. Biasa ya anak kecil dijajanin seneng banget gitu kan. Jadi opung tuh sayang banget dari kecil sama kita. Nah dari pihak papa, kakek nenek aku itu kami jarang ketemu karena kakek aku juga udah nggak ada, nenek aku juga udah nggak ada. Jadi aku lebih dekat ke opung gitu dari kita kecil. Jadi udah tahu tuh, ini opung. Jadi mungkin yang berkesan bagi kami, aku dan adik-adikku karena opung dari pihak papa udah nggak ada, kakek nenek ya orang tua papa mama ya cuman opung, tinggal opung. Yang kita panggil kakek nenek tinggal opung gitu. Jadi dari kecil kita udah deket sama opung. Nah kalau kita liburan ke Jakarta, adiknya opung baruku inilah yang selalu take care kita gitu. Jadi kita ada opung, kita panggil opung birong, opung hitam. Karena dia hitam banget gitu kan. Wah dia sayang banget sama kita. Lebih hitam dari orang Papua malah. Lebih hitam dari orang Papua. Dia sayang banget sama papa. Mirip mungkin mereka. Sama-sama hitam gitu. Nah papaku ini orang Papua tapi sangat disayang di keluarga opung aku. Gitu. Jadi mungkin aku boleh bangga dan bersyukur keluarga pihak mama tuh sangat open minded ya. Jadi mama dan saudaranya mama yang perempuan nikahnya sama orang di luar Batak. Dan itu sangat diterima di keluarga opung aku gitu. Jadi kita punya kekeluargaan yang sangat kental gitu. Jadi saling sayangnya tuh berasa banget. Keluarga opung sangat mengasihi papa dan kami sebagai kita tuh kayak cucu kebanggaan. Aku tuh selalu dibawa opung, bukan opung kandung ya, adiknya opung. Kalau aku lagi liburan SMA, jadi aku selalu dikenalin. Ini opungmu ini apa? Kamu kalau liburan ke sini, ini tulangmu apa gitu. Jadi SMA dari Sidoarjo, aku ke Jakarta lah liburan, tinggal di rumah opungku. Opung bilang, temani opung ya mau arisan.
itu sebenarnya bagi anak muda kan malas banget ya Bang. Kalau opung arisan tuh lama kan. Tapi aku ikut, aku duduk aja, disuruh nyanyi, aku nyanyi. Jadi opung tuh bangga banget gitu sama aku, dia kenalin. Ini Pak Hopuku loh, ini dia tuh orang, bapaknya Papua, tapi mamanya itu ponakan saya, jadi ini cucuku, dikenalin lah kemana-mana. Jadi aku emang sudah sangat terekspos dengan kebudayaan Batak dari kecil, walaupun aku tinggal di Papua, karena dari keluarga mama itu sangat dekat sama kami, gitu. Jadi walaupun aku memang tidak mengerti silsilah secara pasti, tapi keluarga mama itu sangat dekat di hatiku, karena dari kecil kita sangat-sangat selalu dibawa ke keluarga mama, gitu. Nah, pernah sampai ngunjungin tanah Batak nggak? Oh iya dong. Oh, iya? Aku itu dibaptisnya di HKBP. Di Sosor Dolok, di Kampung Opung. Serius? Serius. Opungku itu kepala desa, Bang. Oh. Jadi di Harian Boho, itu ada desa kecil namanya Sosor Dolok. Abang kalau tahu Menara Tele, kampungnya Opungku pas di bawahnya Menara Tele. Oh keren dong. Ya, itu ada perkampungan Sinaga rata-rata di situ. Oh, nah, opung aku tinggal di situ. Jadi waktu papa sama mama nikah, aku masih umur berapa bulan, sama nenek dari pihak papa ke kampung untuk mengadati papa. Oh, jadi bokap tuh diadatin? Ya, jadi papa itu Malau dikasih. I see, berarti kau baru Malau dong? Oh iya, maaf, aku baru Malau. Oh. Betul. Jadi makanya maksudnya keluarga tuh sangat sayang juga sama papa karena papa sangat respect sama adat. I know. Kalau kita pulang aku baru pulang kampung baru berapa bulan akhir tahun kemarin karena opung aku meninggal kan, jadi kita sholat matua di kampung. Papa itu bisa jelasin, ini mama tuamu dari ini. Karena papa itu sangat respect sama Batak dan papa itu sangat tahu silsilah. Bahkan papa bisa jauh lebih jelasin daripada mama. Saking papa itu tahu banget dan memang dia pelajari. Makanya keluarga pihak mama tuh sangat sayang sama papa karena papa sangat respect sama adat Batak. Jadi Noe sebenarnya kalau di mata adat Batak itu pure Batak sebenarnya. Iya ya, karena papa ada Malau ya. Iya, bokap kan Malau, nyokap Sinaga. Gitu. Jadi setiap laki-laki yang nyokapnya Buru Malau adalah paribannya Noe. Ya, jadi kalian yang punya nyokap Buru Malau ya pariban kalian. Aku adalah pariban kalian dan aku single. Jadi promo ya, ini kan lumayan promo ini. Iya, lumayan. Biar mendapatkan jodoh. Ya. Oh, jadi sempat pulang kampung. Nah, jadi aku waktu dibaptis itu kan di HKBP. Di HKBP, habis yang papa diadatin itu, kemudian SD kita pernah pulang kampung lagi, aku ingat. Waktu itu opung masih lengkap dua-duanya, opung Mora maupun Doli. Terus kemarin terakhir, terus sebelum aku, jadi adikku yang cowok ini dia ke Kongo pasukan PBB, dia pulang dari Kongo pengen lihat opung karena opung sakit. Jadi aku temenin kita ke kampung lagi sekitar 2017. Berarti udah total 4 kali aku ke kampung, sama kemarin waktu opung nggak ada, sahur matua. Oh, sahur matua. Ya. Seru banget dong ya. Wah, seru banget. Karena sahur matua tuh kayaknya udah nggak ada tangisan tuh lebih ke. Iya, jadi mama nangis dimarahin. Udah bahagia dia karena anak dan cucu-cucunya udah berhasil. Sahur matua di kampung Opung, di Sosor Dolok. Oke. Nah, aku ini adalah cucu pertama. Makanya aku bela-belain datang banget. Cucu pangguaran lah ya. Iya, jadi aku cancel lah, aku punya jadwal beberapa, aku cancel, aku bilang kayak gimana tuh acaranya, Noe? Wah, seru banget. Aku pernah sih ngikutin adat sahur matua termasuk kemarin, cuman belum pernah tuh ngerasain di kampung. Aku punya foto-foto, nanti aku bisa kirim ke Abang. Di kampung gimana? Seru banget. Jadi ya kita sedih waktu Opung nggak ada, tapi memang dibilangin nggak boleh sedih lama-lama karena Opung udah sukses, anak dan cucu-cucunya udah berhasil. Iya. Udah, jadi kita 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama datang. Terus hari kedua besokannya, terus lusanya kita udah pulang. Jadi besokannya tuh yang itinya acara adatnya dari pagi sampai jam 4 sore baru masuk ke kuburan. Jadi wah itu seru banget Bang. Jadi yang kita nanti keluarga ini datang, terus kita sambut, nanti kita diulosin. Jadi dipanggil anak-anak, habis itu Pak Hopu, ya akulah yang maju, ntar dikasih ulos, gantian lagi gitu tuh dari pagi sampai seru banget. Aku sampai makanya aku respect lah ya sama adat Batak ini ya. Jadi di saat-saat terakhir itu emang kita betul-betul kasih yang terbaik lah untuk Opung gitu. Jadi
semua keluarga, semua anak-anaknya datang, terus bahkan juga semua keluarga besarnya datang. Udah kita potong babi, potong kerbau, wah udah kayak pesta gede-gedean banget lah. Iya. Pesta, kita margondang, wah segala. Tapi jadi di depan rumahnya Opung tuh ada lapangan, itu satu lapangan itu udah full sama orang tuh. Jadi terus aku nyanyi juga di terakhir sebelum mau. Oh iyalah, ya kan? Ya jadi aku bersyukur ya. Nyanyi apa waktu itu? Ini. Hubereng boila tangi yang Kaulah Harapan, tapi bahasa Bataknya aku. Noe punya lagu favorit, lagu Batak nggak sih? Ada. Apa? Jadul banget sih Bang. Apa? Karena pertama kali aku belajar lagu Batak tuh lagu ini, Kotano Batak. Oh. Diajarin sama mama, aku masih SD. Dikit dong, Mbak. Kotano Batak. Terus apa ya lanjutannya Bang? Nggak tahu. Yeay, abang lebih Batak dari aku loh. Aku masih Batak KW loh. Pokoknya Oh, Tano Batak. Iya. Wow, beda ya? Lagu Batak dibawain sama Noel ya? Kayaknya bisa kita apakan ini. Bisa kita collab nih. Bisa kita apakan ini. Nah, sempat jalan-jalan dong di kampung. Iya. Tapi waktu yang acara Opung ini enggak, karena punya favorite spot nggak sih di Tanah Batak, Noe? Samosir? Oh, Samosir ya? Iya, karena dari kecil sering diajak Opung ke Samosir. Jadi Opung aku itu dia petani bawang. Okay. Jadi waktu lagi panen bawang, aku inget banget kita datang, wah dia jual semua bawangnya, terus dia ajak kita, ayo aku mau beliin kalian emas. Wah aku inget banget, kita dibawa lah, iya kita dibawa lah ke Samosir, terus nih ya simpen ya, jadi kita dikasih emas lah satu-satu. Jadi sebenarnya Noe kalau ke orang-orang Batak harus bilang Noe itu boru malau. Boru malau ya? Iya, itu udah sah. Itu udah karena sah. diadatin kan bokap. Iya benar. Wah itu keren loh. Ada cowok, biasa kan cewek yang diadatin, cowok diadatin tuh dan si cowoknya mau itu, apalagi kan Papua itu kan lumayan kental juga kan budayanya. Betul. Makanya mungkin itu yang buat Papa tuh disayang banget ya, karena Papa tuh sangat respect budaya Batak. Dia sangat respect. Gitu. Jadi ya aku bersyukur itu mungkin jadi contohan buat kita anak-anaknya gitu. Jadi ya kita hidup dengan dua culture emang, Papua dan Batak, dan dua-duanya ya kita hidupi dua-duanya gitu sampai hari ini. So apa kerennya budaya Batak di mata Noe itu apa? Aduh, satu hal yang buat aku sangat bersyukur menjadi orang Batak itu adalah kekeluargaan kita tuh yang sangat erat gitu. Jadi solidaritas keluarga itu tinggi banget. Kita walaupun kita dengan semua kesibukan yang tinggi, setiap tahun pasti kita kumpul. Even cuman untuk ibadah Natal, keluarga simpel, atau untuk ngerayain ulang tahun Opung mungkin atau apa. Tapi kita pasti kumpul, dan ya kalau kita udah kumpul udah gitulah isinya, pasti udah nyanyi-nyanyi, udah makan-makan, udah gitulah ya kan isinya. Itu yang satu hal yang sampai hari ini aku masih sangat hargai, dan aku sangat bersyukur gitu menjadi bagian dari budaya Batak yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Mau sejauh manapun kita, aku punya tulang di Amerika, aku punya udah di Amerika. Kalau mereka pulang kita tetap kumpul. Wow. Nah, ini mengenai balik lagi ke karir musik nih. Nah, ini kan kalau nggak salah Noe udah ngeluarin 4 single atau? Ya, aku udah ngeluarin 1 album. Satu album yang Idol, bukan? Bukan, 1 album sesudah Idol. Oh, 1 album sendiri. Dan single ya sekitar 5-6 sama collab, udah lumayan banyak sih. Oh, dan belakangan Noe malah banyak main di rohani ya? Ya, ungkapan syukur aja gitu loh Bang. Makanya Tuhan udah kasih begitu banyak hal dalam hidup aku. Ya, suami belum? Apa? Kenapa? Kecuali suami masih belum ya. Kata Tuhan sabar ya. Siap. Jadi makanya banyak hal yang aku nggak pernah.
bahkan mimpi pun nggak pernah gitu Bang. Aku ingat aku menang Idol 2014 bulan Mei. Bulan Desember dengan penghasilanku aku bisa beliin papa mama mobil. Kami nggak pernah punya mobil sebelumnya Bang. Wow. Karena papa cuma pendeta. Kendaraan dinasnya dia motor gitu. Nah bulan Desember aku ingat banget. Mama ibu rumah tangga ya? Ya, mama ibu rumah tangga. Ibu pendeta, jadi ya benar-benar pelayanan dua-duanya. Gitu. Lebih pendeta tuh dari pendeta. Daripada papa. Ibu pendeta biasanya gitu. Iya, benar. Batak lagi ya kan mak gua. Terus, jadi belum pernah punya, akhirnya bisa beliin. Aku bisa beliin mobil dan itu papa tuh sampai cerita dia tuh nangis, dia bilang papa tuh bahkan nggak pernah punya mimpi bisa punya mobil. Ini bahkan yang beliin anak kebanggaanku kata dia gitu. Jadi apa ya Bang? Itu tuh buat aku tuh bersyukur banget sama Tuhan. Aku nih bukan siapa-siapa Bang. Cuman anak Papua Batak yang lahir di pedalaman Papua. Aku lahir di Wamena. Lahir di pedalaman Papua yang cuman suka nyanyi tapi nggak pernah punya mimpi jadi penyanyi, tapi Tuhan tuh bisa angkat sampai segila ini gitu, sampai bukan cuma jadi penyanyi daerah tapi penyanyi nasional gitu yang sampai seluruh orang Indonesia buat tahu. saya Noya tuh megastar lah. Iya. Gitu. Puji Tuhan ya Bang. Jadi ya aku udah melihat begitu banyak hal yang Tuhan kasih dalam hidup aku gitu. Hubungan aku yang bisa kembali baik sama orang tuaku setelah aku mengecewakan mereka. Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk membanggakan mereka sekali lagi gitu kan, di usianya mereka yang udah nggak muda lagi gitu. Jadi aku kebanggaannya opung aku. Opung tuh kemana-mana dia selalu banggain aku. Opungku penyanyi gitu kan. Jadi banyak sekali hal yang Tuhan kasih buat aku. Nah, aku rasa ya udah saatnya ya aku tuh punya hidup yang benar gitu loh Bang di mata Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang ya hidup begajulan udah cukup lah, masa muda. Udah saatnya. Penontonnya yang begajulan. Udah saatnya lah, udah ya hidup nggak cuma buat diriku sendiri, tapi ya buat Tuhan, buat orang lain. Bisa jadi contohan yang baik untuk adik-adik aku, ya nanti buat anak-anakku dan buat orang lain gitu. Jadi ya aku cukup aktif di gereja, aku cukup aktif di bidang rohani, aku cukup aktif. Itu yang buat aku cukup dekat sama Bang Guntur, sama Kak Regina, karena kita punya satu grup rohani, namanya Bekasi Gospel Project. Gospel Project ya. Kita nulis lagu sendiri, kita nulis, kita punya album, kita buat semuanya, kita produsin sendiri, kita ini sendiri, dan stylenya benar-benar anak muda banget, karena ya kita mau reach anak muda untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam gitu. Jadi ya selain punya karir sendiri, aku aktif juga di bidang di rohani, aku cukup aktif. Sekarang mau merambah ke kebudayaan Papua. Ini lagi ini ya, dan udah mulai bikin YouTube channel yang subscribernya jutaan itu. Belum ada apa-apanya lah dibanding Batavia, masih belajar. Nah, kedepannya apa nih next project selain mau bikin album Papua? Next aku akan ngerjain single. Aku lagi ngerjain single aku. Sekarang Noe kalau secara sekuler lah aku bilangnya. Di sekuler ada terlibat sama label. Aku sekarang udah berdiri sendiri. Jadi tahun lalu aku masih sama Universal. Terus kontrak kita udah selesai. Aku rasa aku udah 6 tahun ya Bang di industri musik. Waktunya udah saatnya lah mandiri gitu. Pengen punya karya yang yang benar-benar lahir dari diriku sendiri gitu ya. Jadi ya doain lah Bang, kedepannya kemandirianku ini ya bisa membuat sesuatu yang baik gitu. Jadi proyek ke depan mau bikin lagi pengen ngangkat Papua nih? Ya, proyek ke depan masih lagi pengen ngangkat tentang Papua. Aku kemarin lucu banget. Kemarin aku lagi ada nantulang aku meninggal, jadi kita kumpul. Terus habis itu tanteku gini, Noe bagus banget sih kamu itu kemarin video yang aku tunjukin abang di Papua itu covernya. Iya makasih Tan. Batak dong kapan? Terus aku langsung kayak, oh ya juga ya, oke. Kan? Yang bilang oke kita. Oke Tan, boleh. Ntar cari investor dulu yang biar bisa buat terbang ke Danau Toba untuk syuting gitu. Jadi ya lagi pengen ngangkat culture juga. Nggak menutup kemungkinan akan Batak juga. Sekarang mungkin lagi fokusnya ke Papua. Tapi
darah Batak bergejolak juga nih ya kan. Jadi ya tentu saja pasti pengen juga. Ya. Oke, Noe, kalau gitu thank you banget, ceritanya seru banget. Aku yang makasih Abang udah didatengin sama Batavia. Ya ampun, sukses buat karirnya, sukses buat Bekasi Gospel Project. Amin, amin. Dan juga YouTube channelnya, bisa disebutin? YouTube channelnya Noella Mikelia, itu aja. Oke. Videonya baru 3, tapi aku mau ikutan Batavia supaya jadi puluhan. Ya ampun. Bisa aja. Oke, Noe, makasih banyak. Sip, thank you. Horas. Horas Batavia.